Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan kami dengan materi prinsip sangkar burung ya, atau bahasa Inggrisnya adalah pigeonhole principle ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Kevin Moses Waleleng dengan NIM Ahyan 100. Ada Imadewa Ibu Nama Putra dengan NIM Ahyan 018. Ada Iputu Yoga Laksana Putra dengan NIM Ahyan 120. Ada Roger Julian Sitorus dengan NIM Ahyan 069. Dan ada Antonio Sata dengan NIM Ahyan 080. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip sangkar burung atau juga biasa disebut dengan bahasa Inggris dengan pigeonhole principle. Pigeonhole principle atau prinsip sangkar burung ini menyatakan bahwa jika N burung terbang menuju M, sangkar M menuju M, dan N menuju M, maka paling sedikit ada satu sangkar yang membuat dua atau lebih burung. Prinsip ini dapat kita ilustrasikan seperti di gambar bawah ini ya. Untuk N dan M, N5 dan M4 seperti bawah ini ya. Nah, berikutnya ilustrasi A menunjukkan beberapa burung yang hinggap di sangkarnya, sedangkan ilustrasi B menunjukkan korespondensi antara burung dan sangkarnya. Ini ilustrasi A ya. Dia menunjukkan beberapa burung yang hinggap. Ya, ada beberapa burung yang hinggap di sangkarnya. Ada sangkar 1, 2, 3, 4. Dan ilustrasi B ini menunjukkan ada korespondensi ya. Ada keterkaitan antara burung dengan sangkarnya. Nah, prinsip sangkar burung kadang-kadang juga disebut dengan Dirichlet box principle atau prinsip Dirichlet ya. Kenapa? Ya karena dulu prinsip ini pertama kalinya dinyatakan oleh JPGL Dirichlet di tahun 1805 sampai 1859. Nah, suatu fungsi dari himpunan hingga himpunan yang lebih kecil, kita bicara tentang prinsip sangkar burung ini ya, tidak dapat memiliki satu anggota ya. Dia minimal ada dua anggota domain yang memiliki bayangan yang sama di kodomainnya. Sehingga diagram panah yang menggambarkan fungsi dari himpunan hingga ke himpunan yang lebih kecil harus memiliki paling sedikit dua anak panah dari domain yang menunjukkan anggota yang sama di kodomain. Pada ilustrasi di atas kita dapat melihat bahwa anak panah dari burung nomor 4 dan 5 menuju pada sangkar burung nomor 4. Yang ini ya, kita bisa lihat ya, burung nomor 5 dan 4 ada di sangkar 4 ya, sama juga ini ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Karena kebenaran dari prinsip sangkar burung sangat mudah diterima dengan menggunakan intuisi dasar, kita langsung saja berpindah ke penggunaan dari prinsip ini. Penerapan dari prinsip ini muncul mulai dari pemecahan masalah yang jelas sampai masalah yang lebih rumit. Berikut ini beberapa contoh penggunaan prinsip sangkar burung. Nah, yang pertama, memilih sepasang bilangan bulat dengan jumlah tertentu. Misalkan, himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika 5 bilangan bulat diambil dari A, apakah paling sedikit ada sepasang bilangan bulat yang jumlahnya 9? Nah, jawabannya adalah iya. Di sini kita partisi dulu himpunan A menjadi 4 himpunan yang saling lepas, yaitu himpunan pertama dengan anggota 1 dan 8, himpunan kedua dengan anggota 2 dan 7, himpunan ketiga dengan anggota 3 dan 6, dan himpunan keempat dengan anggotanya 4 dan 5. Perhatikan bahwa setiap bilangan bulat di A
muncul tepat satu kali di 4 himpunan bagian tersebut. Dan jumlah bilangan bulat pada masing-masing himpunan bagian tersebut adalah 9. Sehingga, jika 5 bilangan bulat diambil dari himpunan A, maka dengan menggunakan prinsip sangkar burung, 2 diantaranya berasal dari himpunan bagian yang sama. Hal tersebut akan menyebabkan jumlah 2 bilangan bulat tersebut adalah 9. Nah, untuk melihat dengan cermat bagaimana penerapan prinsip sangkar burung pada soal ini, kita misalkan saja 5 bilangan bulat yang diambil. Sebut saja A1, A2, A3, A4, dan A5 sebagai burung dan himpunan-himpunan bagian sebagai sangkarnya. Fungsi P dari himpunan burung ke himpunan sangkar burung didefinisikan dengan memisalkan PAI adalah himpunan bagian yang memuat AI. Nah, pada contoh di samping, fungsi P terdefinisi dengan baik, karena setiap bilangan bulat AI di domain. AI termuat oleh himpunan bagian, karena gabungan himpunan-himpunan bagian tersebut adalah A, dan AI tidak termuat oleh lebih dari satu himpunan bagian A, karena himpunan-himpunan bagian tersebut saling lepas. Karena jumlah burung lebih banyak daripada sangkarnya, maka paling sedikit ada 2 burung yang singgah di satu sangkar, sehingga 2 bilangan bulat yang berbeda akan dipasangkan kepada himpunan bagian yang sama. Hal ini akan menyebabkan bahwa 2 bilangan bulat tersebut adalah 2 anggota yang berbeda dari himpunan bagian, sehingga jumlahnya adalah 9. Next. Secara lebih formal, dengan menggunakan prinsip sangkar burung, karena P bukan fungsi satu-satu, maka ada bilangan bulat AI dan AJ sedemikian sehingga PAI sama dengan PAJ dan AI tidak sama dengan AJ. Tetapi kemudian berdasarkan definisi P kali AI dan AJ dimiliki oleh himpunan bagian yang sama, karena jumlah semua anggota dari masing-masing himpunan bagian adalah 9, maka AI plus AJ sama dengan 9. Selanjutnya, izinkan saya untuk bertanya. Berapa banyak pelajar yang harus berada dalam kelas untuk menjamin bahwa sedikitnya ada 2 pelajar yang memiliki nilai ujian yang sama? Jika nilai ujian ini berkisar dari 0 sampai 100. Sekian. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Anda tersebut. Nah, rentang nilai ujian tersebut adalah 0 sampai 100. Dengan begitu, jika kita mengambil kemungkinan terburuk, di mana hingga 101 kemungkinan terjadi dan belum ada yang sama, maka pasti pelajar ke 102 memiliki nilai yang sama dari 101 pelajar tersebut. Jadi, dibutuhkan 102 pelajar untuk menjamin setidaknya ada 2 pelajar yang nilai ujiannya sama dari kisaran 0 sampai 100. Seperti itu. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Oke, baiklah, saya bertanya lagi. Adakah keterkaitan antara permutasi, kombinasi, dan pigeonhole? Tolong dijelaskan. Izinkan saya menjawab. Jadi, salah satu pokok pembahasan matematika diskrit yang penting adalah permutasi dan kombinasi. Metode permutasi dan kombinasi sering digunakan dalam teori peluang atau probabilitas. Kemudian, jika timbul pertanyaan adakah keterkaitan antara permutasi, kombinasi, dan pigeonhole, tentu saja ada. Kenapa dikatakan demikian? Karena metode ini dapat menunjukkan banyaknya suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang berbeda dalam suatu tempat, baik yang dipilih seluruhnya atau sebagian. Dengan demikian, metode ini dapat mencari objek dalam suatu tempat dan dapat menentukan banyaknya objek yang berhubungan dengan prinsip pigeonhole. Begitu jawabannya. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Sekian, terima kasih.